Ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin Ushhur lana fi sultan idaka al-auna ya musyafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Fatihah Syekhul Fatihah. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shhud lana ya Allah bi syuhudi nabiyyina Muhammadin wasbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban misla zalika wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Ya Rabbana ya Maulana ma qara'nahu wa kabarnahu wa halalnahu
ziyadatan fi syarafin nabil mustafa Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Summa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabina wal karubin. Salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajmain. Summa ila ahli baiti ajmain min baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Fatimah az-Zahra. Ya Allah, ya Allah, wali jami sahabati Rasulillahi ajmain wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan li walidaina ya Allah wa walidaikum minal hadir fil hajal majlis wa khususan li Abdul Aziz bin Haji Marza Haji Masdar bin Amri wa Haji Masrukiyah bin Indra wa Indra bin Muda wa Arbaya bin Damang binti Damang wa Haji Sulaiman Kurdi bin Said wa Haji Hairati binti Idris wa Hamidan bin Darlan wa Rabiatul Adawiyah binti Ismail wa Rahmat Hidayat bin Hamidan wa Nurrahman bin Basuni wa Muhammad Yahdi Iskandar bin Abdul Karim wa Siti Mahdiyah bin Muhammad wa Mantal Suntana bin Sentani wa Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Rujhan bin Ananggani Tawarni binti Maknun Nursam binti Mukhtar Sidik Sarina binti Abdullah wa Haji Matarais bin Haji Kadri wa Haji Sumyati bin Saud wa Darmaloyo bin Adam wa Marsina bin Adam wa Sri Warnawati bin Abdullah wa Haji Halimah binti Haji Dolmas wa Haji Saboran bin Taib wa Haji Syarwani bin Haji Yusuf wa Haji Aminah binti Haji Kuntil wa Haji Udari bin Haji Japri wa Haji Jamirah bin Haji Japri wa Haji Yusuf bin Haji Japri wa Haji Lia binti Jubair wa Haji Istiqna bin Haji Masdur wa Haji Basri bin Jahran wa Ahmad Badarawi bin Muhammad Rasid wa Masbah binti Abdullah Somad wa Haji Arpan bin Sa'ad wa Haji Basirya binti Asri wa Gusti Muhammad Rasid Ridho bin Gusti Anwar wa Masrifa binti Abu Umar Gusti Rahma Apriya binti Gusti Muhammad Rasid Ridho wa Muhammad Arsad bin Haji Gumri wa Rustan bin Basran wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anjil alaihimur rahmah wal bahja was surur wa aizu min adabi qabri wan nar wa dakilhu fi jannatika naim ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hupratan min hupratin niran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa anna Allah yahfazuna wa dhurriyyatina ajma'in muslimin wal muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal awja' wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa perang wa kullu fitnah wa minal munafiqin wa minal zalimin wa busin wa dulir wa syarri sayatin wal jinni wal insi ajma'in wa ansu wa anallahu yarzuquna wa dzurriyyatina wa malina wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bil barakati bil karim wa ilmi wa barakatan bi rizqika wa rahmatan. Allahumma wa najata min nar wal arqam lisan qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna Rasulullah bi syafa'a Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa ta'ala
kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kehidupan kita menjadi lebih bagus lagi. Jiwa kita bisa meneteskan air mata kita, bukan sekedar di air mata yang kita curahkan, tetapi juga jiwa kita tercurah ingin bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Itulah kuncup puncak dari keimanan kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang seperti itu akan juga merasakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berguna apapun amal dan ilmu seseorang sedikit pun jika baginda Rasulullah SAW tidak ridho terhadap seseorang itu. Tidak berguna segala amal yang dilakukan manusia jika baginda Rasulullah SAW tidak memperhatikan orang tersebut. Maka beruntunglah orang-orang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Berarti bermakna orang itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi manusia yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, puncak daripada ilmu ketuhanan bisa dikatakan sampai saat ini terintisari dalam kitab Sirrul Asrar. Hampir semua kajian-kajian ilmu ketuhanan dalam agama kita terinti dalam kitab Sirrul Asrar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai Sultanul Aulia banyak mengarangkan kitab-kitab beliau, yang anda termasuk orang yang beruntung mendengarkan banyak kitab-kitab beliau. Di antaranya kitab Fathur Rabbani yang dibacakan di awal, kemudian kitab Jala'ul Qatir, kemudian anda mendengar juga kitab Futuhul Ghaib, anda juga merasakan hikmah kitab Al-Gunyah karangan Syekh, kemudian kitab Sirrul Asrar. Kitab Sirrul Asrar ini secara khusus dibuat beliau berhaluan pada ilmu moral, ilmu batin, rahasia al-asrar, rahasia-rahasia al-asrar. Sirrul asrar artinya rahasia dalam segala rahasia. Subhanallah, sudah rahasia di dalam rahasia. Faqad hadallah adz-dzakirina biqaulillahi ta'ala wazkuruhu kama hadakum. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa mengingat Allah, maka orang-orang tersebut berarti mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengingat Allah kapan saja, itu berarti kita mendapat hidayah Allah. Wujud hidayah itu kita mampu berzikir kepada Allah. Wazkuruhu, Allah berfirman, ingatlah kepada Tuhan kalian kama hadakum, sebagaimana kami beri hidayah kepada kalian. Itu membuktikan orang yang mengingat Allah berarti orang itu mendapat hidayah dari Allah. Dari mengingat Allah itulah hatinya menjadi halus,
hatinya menjadi bersih, maka segala kotoran-kotoran yang menghijab dirinya kepada Allah menjadi terbuka. Kaca itu seperti bening, bersih, dihaluskan oleh lapas-lapas zikir yang dikumandangkan oleh seorang hamba itu. Kemudian dari kaca itulah dia melihat lapisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu wasilahnya, raja wasilahnya, sultan wasilahnya kepada junjungannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua hamba yang terpilih di dunia ini, tidak ada yang sangat terpilih sebagai satu perwujudan tazali dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammadin. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi. Subhanallah, penghulu segala utusan-utusan Allah. Semua mereka adalah orang-orang terpilih, namun semua itu tunduk kepada satu penghulu saja, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih disebut, semua para nabi dan semua umatnya tidak akan masuk surga tanpa izin daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi terhantar di pelataran surga tanpa bisa memasuki surga sebelum beliau memasuki ke surga. Beruntunglah orang-orang yang menjadi umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban alal maulidi, marhaban alal maulidi, marhaban alal maulidi. Selamat datang wahai orang yang dilahirkan fi yaumi Rabiul Awal, pada hari dan bulan Rabiul Awal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisolati wassalam ala sayyidil anbiya, maka salawat dan salam patut kita ucapkan kepada beliau, penghulu dari segala rasa, penghulu dari segala alam, penghulu dari segala kehidupan ini. Seolah-olah tidak ada kehidupan ini dicipta Allah kecuali karena hanya semata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma khalaqtukal Adam, tidaklah kami ciptakan Adam itu, tidak kami ciptakan. Dalam riwayat hadis yang lain, ma khalaqtul aflaq, tidak kami ciptakan aflaq, alam semesta ini, kecuali karena engkau ya Muhammad. Laula Muhammadun, laula Muhammad, andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad. Subhanallah. Maka berteteslah air mata orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya, betapa Allah maha kasih sayang kepada manusia. Perwujudan Allah, kasih sayang Allah itulah dibentuk, ditaswirkan Allah, digambarkan Allah berupa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menggambarkan dirinya seolah mewakilkan dirinya dengan perwujudan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kepada kalian semua kecuali, tidak ada semata-mata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam, kecuali Muhammad itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Bukankah yang memberikan rahmat sekalian alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Allah menyebut Muhammad itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Atas dasar itulah beliau disebut dengan Sayyidul Akwan, penghulu alam semesta. Karena alam semesta ini tidak lain batang tubuhnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berpandangan rahmat atas segala kehidupan ini. Dari Anas bin Malik berkata, aku hidup selama 10 tahun bersama baginda Rasulullah.
Tidak pernah satu pun beliau berkata kepadaku, kenapa engkau melakukan ini? Atau ketika aku berbuat salah, Rasulullah protes terhadap diriku. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah jauh daripada sifat-sifat mengeluh. Rasulullah jauh daripada kata-kata yang sifatnya menyakitkan hati orang. Alangkah indahnya. Bukankah ini adalah perwakilan makna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Itu yang pertama dulu. Lalu apa hubungannya dengan zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di sini? Nah, zikrullah artinya mengingat Allah. Al-lughah, mengingat, arti mengingat itu bersifat abstrak. Untuk mencapai abstrak itu maksudnya gaib, sesuatu yang tidak bisa, bendanya tidak ada. Coba ingat, apa tahu bendanya ada enggak? Tidak ada kan? Ingat, apa ingat? Ingat kepada Allah. Allah maha gaib, ingatnya aja sudah gaib, ingat ini sudah gaib, abstrak namanya dalam bahasa. Apalagi Allah maha gaib. Allah di dalam Asmaul Husna, Allah itu mengatakan dirinya Al-Johir Al-Batin. Al-Batin itu artinya tersembunyi. Jadi Allah tidak bisa diketahui. Tapi Allah juga berkata Al-Johir, dirinya adalah Johir. Johir apa? Tanda-tandanya. Johir bagi orang yang tidak buta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh mengingatnya. Fazkurullah, ingat. Maka pahamlah kita ucapan subhanallah, alhamdulillahkah, la ilaha illallahkah, Allahu akbarkah, bacaan salawatkah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa saja, mengaji Al-Qur'ankah kita di rumah, semua itu adalah alat kita memuji Allah, alat kita mengingat Allah. Bahasa lainnya alat. Yang dituju alat ada enggak? Ada. Tukul tahu lah, lain tukul arwana lain. Palu itu untuk apa? Paku supaya dapat ditanam, namanya itu alat. Ketika memotong kayu lain lagi tukul. Kalau pakai tukul salah, maka kita harus menggunakan gergaji namanya. Demikianlah, maka alat orang untuk mengingat Allah ada bermacam ragam bentuknya. Ada kalimat subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la haula wala quwata illa billah, ada membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bolehkah dengan alat lain? Boleh. Kenapa tidak? Karena tujuannya sama, untuk mengingat Allah. Oh, adakah alat lain dengan menyebut sesuatu? Bisa. Seperti juga dalam teknik hari-hari, memotong kayu pakai gergaji, itu umum. Ada enggak orang memotong kayu tanpa dengan gergaji? Ada. Dengan cara apa? Dengan gigi bisa lah. Mungkin dengan alat yang lain bisa enggak? Selama bisa terpotong, bisa. Tapi potongannya harus rapi. Ternyata ada mesin, bukan gergaji lagi, mesin gergaji namanya. Oh, mesin gergaji lebih cepat, lebih halus lagi. Ya kah? Maka ketika Syekh Abdul Qadir atau siapa saja menjelaskan tentang zikrullah, sekali lagi apa yang disampaikan itu adalah alat untuk mengingat Allah. Berarti ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya kah? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Sama tadi tuh, kita ada gergaji, ada yang berhasil memotong, ada yang tidak berhasil memotong. Gergajinya tumpul bisa. Atau orangnya malas, ya kah? Malas gergajinya, Anda bisa. Demikian juga ada orang menyebut subhanallah tapi lupa dengan Allah. Ada orang menyebut Allahu akbar lupa dengan Allah. Ada orang mengucap la ilaha illallah lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perhatikan. Maka jangan sampai menggunakan alat lupa dengan zat yang maha agung ini, subhanallah. Alatnya sudah disahihkan Nabi, sudah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, misalnya. Tapi jangan sampai lupa dengan Allah. Inilah yang dimaksudkan Syekh, makna tentang zikrullah.
Ternyata itu semua itu alat-alat. Bisakah dengan alat lain? Bisa. Apa alat itu? Yang ditebarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang mencontohkan langsung kepada kita. Contohnya apa? Ketika orang membaca Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, maka dia ingat kepada Allah. Ketika dia melihat Nabi Muhammad, dia ingat kepada Allah. Ketika dia terkenang Nabi Muhammad SAW dalam bayangannya, dia ingat kepada Allah. Siapa yang pernah bermimpi dengan Nabi pasti ingat dengan Allah. Begitu Nabi datang di hadapannya, dia pasti ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ketika itu menjadi alat yang mulia bagi kita. Bahasa agamanya adalah wasilah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Namanya wasilah. Wasilah itu artinya jalan yang menyampaikan, seperti alat, tapi lebih mulia dari alat bahasanya sebenarnya adalah wasilah. Maka kesimpulannya kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain-lainnya itu disebut dalam bahasa agama adalah wasilah, termasuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wasilah agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memuji Rasulullah SAW, marhaban, marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah, ya sayyidal anbiya, ya khairal anam, wahai sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya utusan, penghulunya para nabi. Maka saat itu kita ingat kepada Allah yang menciptakan keindahannya terhadap baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Maka akhirnya Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan dalam kitab beliau Misbahul Falah. Apa saja kata beliau yang mengingatkan seseorang kepada Allah itu adalah sah menjadi alat untuk mengingat Allah. Maka tertanamlah di manusia. Ada orang mengingat Allah dengan cara pandangannya, yaitu rahmat alam semesta. Melihat istrinya rahmat, melihat alam semesta, semuanya dipandang rahmat. Bahkan bencana pun dipandangnya rahmat. Karena dengan cara pandang itulah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasukkah itu zikir? Ya, itu termasuk zikrullah subhanahu, yaitu pandangan kagum. Namanya zikir bahid, kagum terhadap penciptaan Allah. Kenapa si A ini sesengotnya panjang, si B sesengotnya pendek? Subhanallah, hebatnya Allah, padahal umurnya sama. Subhan. Maka ketika dia memandang itu menjadi alat dia mengingat Allah, wasil dia, wasilah dia, jalan bagi dia, perantara bagi dia untuk mengingat Allah. Namanya zikir bahid, jasa Ibnu Athaillah. Zikir bahid artinya zikir karena kagum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa, Beb? Ya, Beb. Nah, ya lah, kagum. Nah, kagum melihat Juleha, yang diingat Allahnya. Kalau kita ini sering Julehanya yang kita ingat. Ini masalahnya. Iyalah, lalu keganangan dengan Juleha. Iyalah, nah lapas tu biblah. Nah, lain itulah. Nah, jadi paham perbedaannya itu. Ketika melihat Juleha kagum dengan Allah, Allahnya yang diingat. Nah, kemana-mana dibawa Allahnya, bukan Julehanya. Tapi orang yang hubud dunia terbalik, orang nafsu, penuh nafsu terbalik. Iyalah, Julehanya ingat, Tuhan tidak ingat. Tapi bisa ya guru kedua-duanya dusta. Ya kalau bilang tidak benar, ya kalau tidak mungkin. Pasti yang diingat Juleha. Ya kelak. Nah ini rahasia tentang az-zikru, makna zikir. Ini kita harus paham ini mana ini loh. Ada yang berkata, guru, begini guru. Setiap saya bernapas, tarik, keluarkan Allahu Allah. Kayak apa guru? Ini zikir paling bagus lah. Sekali lagi itu adalah alat mengingat Allah. Nabi tidak ada pernah mencontohkan menarik nafas, Allah,
Tapi oleh perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani maupun Syekh Ibnu Athaillah, apa saja bisa dijadikan alat. Misalnya bergerak, jalan, gerakan. Lalu kita dengan gerak tubuh ini lalu ingat kepada Allah, enggak apa-apa, boleh, silahkan. Demikian juga tarik napas, nanti keluar Allah. Seluruh napas keluar masuk ke ulun ini guru semuanya Allah semua. Oh, tarik napas. Oke, tapi Anda masih bisa lupa. Ya lah, masih bisa lupa enggak? Waktu menarik napas, keluar napas, ingat ya dengan Allah. Tapi waktu ada apalagi perempuan pipe lewat di muka jalanan Juleha, lalu menggetar kaki. Kacau biblah. Nah, ya lah. Berarti lupa. Ya lah. Nah, paham benar sudah. Lalu bagaimana cara mengingat ini? Nah, Syekh mengajarkan mengingat Allah itu lil makna. Jadi zikir lil makna. Zikir dalam arti makna. Itulah bagaimana kamu berkehidupan. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kau berkehidupan, hidup kamu itu bermakna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh, belum lagi nang la ilaha illallah 12 jam Muhammad Rasulullah belum mana. Sampai di sini kita bisa memahami lagi. Tadi saya diberikan Tuhan kekuatan karena la haula wala quwata illa billah. Tadi ada kan dalam perkataan saya Abdul Qadir Jalal Qadir. Itulah maknanya tadi itu. Bermakna bagaimana kita memaknakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hidup kita. Begini contoh. Supaya itu dua-duanya timbul. Kita sembahyang, kita memulai dari hal yang paling dasar, salat. Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar. Maka sadarlah kita ini dapat mengerjakan sholat ini semata-mata karena anugerah karunia Allah. Selesai. Satu. Dua. Ini cara pandang. Kelakuan kita ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kita adalah mentaswir, menggambarkan kelakuan Rasul. Maka kita sadarilah bukan kita, tapi kelakuan Rasul. Sebagai makna ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah. Pahamkah? Ya kah? Pahamkah? Terima kasih Rasulullah. Berterima kasih kalau Tuhan. Kita sekarang beriman kepada Allah ini harusnya syukron ala Rasulillah. Bersyukur kepada Rasulullah. Berterima kasih kepada Rasulullah. Tanpa beliau mengajarkan kita tidak tahu. Bahkan sampai sekarang beliau mendoakan kita terus menerus. Dalam hadis Aisyah, aku selalu mendoakan umatku, kata Rasulullah, supaya kita tetap dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting memahami ini. Nah Allah barang kelakuan Rasulullah, jangan disanggap ini perbuatan Allah. Nah bahaya kelakuan Rasul. Maka setiap perbuatan baik apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itu adalah Rasulullah. Itulah yang disebut dengan ruhul alam. Ruhul alam artinya ruhnya alam semesta ini adalah kebaikan, adalah rahmat. Maka setiap perbuatan kita ini, nah ini contohnya di ulun olakan slide supaya paham. Sudah paham, alhamdulillah. Nah. Alam semesta lah. Nah, alam semesta. Nah, Pabiplah Mbak mau. Alam semesta. Ini alam. Akwan namanya. Kemarin apa namanya? Akwan. Akwan itu alam semesta. Kaun. Sama aja kaun. Kaun itu mufradnya, akwan jamaknya. Alam semesta. Di alam semesta ini ruhnya namanya ruh Muhammad. Ruh itu maknanya banyak. Salah satu maknanya adalah semangat, bisa inti, bisa ruh Muhammadun. Ruh Muhammadun ini sama dengan rahmatullah atau disebut dengan
rahmatullah. Nah, ini penting nih. Nah, ruh Muhammad itu adalah rahmat Allah. Jadi kita sudah dua hal dapat sini. Satu, karunia Allah. Dua, makna lain, ini warisan dari Rasulullah. Sembahyang kan warisan dari Rasulullah. Kebaikan bang warisan dari siapa? Dari Rasulullah juga. Kita berbuat baik karena Rasul. Maka tidak ada lagi kita di posisi mana? Memerankan orang semuaan, memerankan Nabi, memerankan rahmat Allah. Iyalah. Nah, kelihatan dah. Sultan. Rahmat ini kenapa jadi ada? Nah, di sini af'al Allah ada, ya kelak. Af'al Allah, perbuatan Allah. Nah, nyaman kelak. Iyalah. Nah, maka tidak ada lagi rasa sombong di hati kita. Terhindarlah kita dari sombong, merasa hebat, merasa banyak amal. Tidak ada lagi. Kita adalah tidak punya apa-apa. Nah, inilah yang disebut orang yang mengingat Allah dalam makna. Dia sudah memaknakan hidupnya dalam zikrullah. Berarti zikir itu bukan hanya di otak saja ingat kepada Allah, tapi bisa zikir itu pada perbuatan, sikap laku kita, jiwa kita, zikrullah. Itulah makna zikir dalam pengertian di sini. Maka zikir seperti ini disebut di dalam ilmu ketuhanan, namanya adalah zikir suhud. Zikrus suhud. Apa itu suhud? Suhud ini jaka bahasa Banjar mengintip pakan orang. Suhudi, zikrus suhudi, yaitu zikir dalam sebuah pandangan, cara memandang sesuatu, terhadap sesuatu bermakna ruh Muhammad rahmatullah ini adalah af'al Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah. Sampai di situ gini dulu lah kepanjangan kena pian pulang menggeliga, tidak ngerti kena disambung lagi lah lil makna, memberi makna dalam hidup kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan alal maulidi bis salat